Baik, terima kasih Dwi Kartika di Studio Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin dan juga pendengar Pro 1 dimanapun saat ini Anda berada, disiarkan langsung dari Aula Masjid Cheng Ho Tanjung Bunga, Kota Makassar. Kami hadirkan dialog khusus kolaborasi Masjid Pemberdaya atau KMP dan RRI Makassar dengan tema Masjid Berdaya, Umat Berjaya. Dan di kesempatan sore hari ini, terima kasih. Dan di kesempatan sore hari ini kami sudah bersama dengan dua narasumber kita. Yang pertama Bapak Andi Yuliandi, Ketua Umum KMP Pusat. Assalamualaikum, selamat sore Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada Profesor Dr. Arifudin Ahmad MAG, Akademisi UIN Alauddin Makassar. Assalamualaikum Prof. Baik. Ya, terima kasih Prof. Dan pendengar dan juga hadirin, acara ini disiarkan langsung di Programa 1 RRI Makassar melalui frekuensi 94,4 FM dan juga bisa disaksikan live streaming kami di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar, juga di YouTube RRI Makassar. Baik, kita akan segera memulai dialog ini dan pagi tadi ada kegiatan dari kolaborasi Masjid Pemberdaya Region Sulawesi dan ini merupakan musyawarah kerja sekaligus pengukuhan pengurus, Prof. Dan juga Pak Andi. Awal mulanya kolaborasi Masjid Pemberdaya mungkin bisa kita gambarkan kepada pendengar kita, Pak Andi, mengapa sampai ada kolaborasi Masjid Pemberdaya, kemudian apa yang menjadi visi dan misinya, serta kegiatan apa saja yang sudah dilakukan di Indonesia khususnya sampai saat ini ada di Sulawesi Selatan. Silakan Pak Andi. Baik, terima kasih Mbak Melani. Ya. Yanti. Saya dan teman-teman KMP hadir di Makassar pada sore hari ini setelah aktivitas juga di Papua. Baru saja kami melakukan kegiatan seperti ini di Jayapura, lebih tepatnya di Abepura. Nah, alhamdulillah. Terus KMP alhamdulillah saat ini sudah berusia 16 bulan. 16 bulan. 16 bulan. Alhamdulillah. Belum terlalu lama. Usia yang di usia yang belum terlalu lama bagi seorang anak untuk tumbuh dan berkembang, tapi kami sudah memulai beberapa kegiatan. Di antaranya kami melakukan berbagai inovasi bersama teman-teman Dompet Duafa, karena KMP ini lahir atas inisiatif dari Lembaga Amil Zakat Nasional, yaitu Dompet Duafa. Jadi KMP lahir diinisiasi oleh lembaga besar Dompet Duafa yang memang kontribusinya terhadap lembaga kemanusiaan, lembaga filantropi itu sudah kurang lebih sekitar 30 tahun. Jadi Dompet Duafa berdiri tahun 93, saat ini tahun 2023 berarti sudah 30 tahun. Dan alhamdulillah Ketua Dewan Wali Amanat KMP adalah pendiri atau founding fundernya Dompet Duafa, yaitu Pak Eri Sudewo. Dari keprihatinan tersebut akhirnya teman-teman tuh duduk bersama. Kami ngumpul bersama di Sentul tepatnya tanggal 28 dan 29 Maret tahun 2022, ada 80 masjid duduk sama-sama pada saat itu dan kami pikirkan apa kontribusi yang harus kami lakukan untuk umat, gitu ya. Karena di sana banyak sekali masjid-masjid yang sudah masuk kategori pemberdaya, Ustadz, Prof. Banyak masjid yang memang sudah menjalankan program-program 5 pilar yang sering kali didengungkan oleh Dompet Duafa ataupun oleh teman-teman KMP yang lain, gitu ya. Kita bisa melihat ada Masjid Jogokarian. Mungkin teman-teman sudah tahu Masjid Jogokarian ada di Yogyakarta. Ada Masjid Al-Falah ada di Seragen. Ada Masjid Raya Bintaro Jaya di Bintaro, Pak, di sektor 9. Ada juga Masjid Darussalam Kota Wisata. Kebetulan saya salah satu marbot juga di Masjid Darussalam Kota Wisata. Atas keprihatinan tersebut akhirnya kami berpikir, oh iya, kalau memang kita bisa duduk sama-sama dan kita duplikasi berbagai kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman masjid yang saat ini boleh dikategorikan masjid pemberdaya, tentunya ini suatu hal yang baik. Akhirnya kami duduk bersama Pak Yusuf Kalla,
Di Januari kami duduk dengan Pak Yusuf Kalla, kami diskusi panjang dengan beliau di kantor pusat DMI di Jakarta. Pak JK sangat mengapresiasi kegiatan ini. Jadi adanya KMP dirasa ini salah satu pintu untuk memberikan pemberdayaan agar masjid membuka mindsetnya, agar mindset berpikirnya ini dibuka. Nanti mungkin kita bisa bahas secara lebih detail. Dari diskusi-diskusi tersebut akhirnya Pak JK mendukung sekali kegiatan KMP dan hari ini KMP sudah ada di beberapa provinsi. Ada di Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta. Ada juga di Riau. Kebetulan Dewan Wali Amanat kami ada yang dari Riau, yaitu Ustadz Abdul Somad, gitu ya, salah satu Dewan Wali Amanat yang ada di KMP. Ada juga KMP, alhamdulillah, ini saat ini di Makassar. Nah, insya Allah setelah Papua kami akan mendirikan KMP di Jambi. Setelah Jambi naik sedikit di Sumatera Utara. Setelah Sumatera Utara insya Allah Ustadz Imam sudah menyiapkan KMP di Jawa Timur. Jadi itulah kira-kira langkah kami dalam kurun waktu yang efektif sudah 15 atau 16 bulan ini. Ini gambaran singkatnya di awal. Baik, Prof, mendengar penjelasan dari Pak Andi selaku Ketua Umum KMP ya, Kolaborasi Masjid Pemberdaya. Ini kalau Prof melihat apakah ini bisa seperti virus ya, yang menular ke masjid-masjid di seluruh Indonesia, Prof? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Melan. Kalau itu disebut sebagai virus, ini virus positif ya. Iya. Karena kadang-kadang orang kalau nyebut virus ini selalu negatif gitu ya. Dan ini saya kira harus cepat. Kenapa saya katakan harus cepat? Karena kalau kemudian masjid ini terus dibiarkan seperti itu, yang muncul justru kadangkala begitu mulai ada berdaya, pengurusnya konflik. Sementara kita angkat tema ini kan masjid berdaya, umat berjaya. Kalau umat hari ini belum berjaya, itu artinya ada indikasi bahwa masjidnya belum berdaya. Kalaupun berdaya, itu belum untuk memberikan kontribusi yang merata bagi umat, karena ternyata umatnya masih terasa kurang merasa berjaya itu. Nah, ada satu poin penting saya kira yang segera untuk kemudian kita lakukan, meskipun ini kita saya kira bisa secara bersama-sama. Yang pertama adalah bagaimana mengubah mindset umat terkait dengan fungsi dan peran masjid. Seringkali orang memahami ketika misalnya Rasulullah menyatakan membana masjidan banallahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid? Ini selalu dikonotasikan membangun itu selalu fisik. Yeah. Sementara kata bana itu kan juga digunakan dalam hadis lain, misalnya bunyal islamu ala hamsin. Dan 5 pilar keislaman itu kan tidak ada fisik di situ. Yeah. Jadi membangun itu bana itu sesungguhnya justru fisik ini kalau kita belajar dari masa Rasulullah, bagaimana Rasulullah menjadikan masjid sebagai pusat peradaban dan di situ semua kemudian umat bisa berjaya, bahkan sampai bisa membangun sebuah negara yang maju. Tapi kadang juga kita membaca sirah Nabawi, itu Nabi menerima tamu, sampai ada yang buang air kecil di dalam masjid, tetapi kemudian Nabi mengatakan jangan dihalangi, biarkan seperti itu, kamu ambil air dan siram. Itu artinya apa? Lantainya itu masih pasir, bukan tegel, apalagi keramik, apalagi di atasnya ada karpet yang kemudian bersusun-susun, bukan seperti itu. Tetapi itu menjadi kiblat kita, bahwa bagaimana Nabi membangun masjid itu. Al-Quran memilih juga diksi, dan pasti kalau pilihan kata dalam Al-Quran itu yang paling tepat. Itu disebutkan kan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallah. Jadi kata ya'muru, kata ya'muru ini kan seakar dengan kata umur ya. Itu artinya hidup sebetulnya. Jadi masjid itu harus hidup.
Jadi menarik tadi, kalau ada kritikan Pak Gubernur ada masjid lalu kemudian dikunci, tidak bisa digunakan, itu artinya masjidnya tidak hidup kan itu. Atau hanya hidup 5 kali sehari tetapi tidak berkesinambungan. Yeah. Nah itu kan harus hidup, harus makmur. Nah kalau masjidnya makmur, tentu masjid ini benda mati. Yang bisa makmur itu adalah jamaahnya, kan itu kira-kira seperti itu. Nah ini harus ada perubahan mindset bahwa peran dan fungsi masjid pada masa Nabi yang kemudian digunakan bahasa membina dan memakmurkan, ini harus lebih banyak dirasakan oleh jamaah sebetulnya. Jadi bukan tidak penting masjidnya bagus, karena itu juga menjadi satu daya tarik gitu ya. Yeah. Kayak masjidnya Pak Ande itu ya. Tuh kan luar biasa, sama saya kira masjid yang orang senang dengan situ. Jadi dia hanya merupakan sarana sebetulnya bagaimana masjid ini indah juga sehingga orang tertarik masuk. Tetapi yang sebetulnya dibangun adalah jamaahnya. Masjid hanya sarana kan itu. Bukan masjid fisiknya yang dibangun yang utama, lalu kemudian jamaahnya tidak. Jadi jamaah yang dibangun, masjid adalah sarana untuk kemudian jamaah itu bisa tertarik dan merasa nyaman, merasa makmur, bisa merasa hidup tenang di dalam masjid itu. Kira-kira seperti itu. Oke, Prof, tadi merubah mindset konsep masjid, memakmurkan masjid ya. Nah, apakah saya ke Pak Andi dulu, Prof ya. Pak Andi, apakah menurut Pak Andi ini yang dilakukan oleh kolaborasi Masjid Pemberdaya salah satunya bisa merubah mindset masyarakat kita tentang memakmurkan masjid tadi, bukan hanya memakmurkan bangunannya ya, tapi lebih pada orang-orang atau jamaah yang ada di dalamnya. Baik Mbak, ini dia. Yang kami bangun adalah gerakan. Gerakan untuk mengubah peradaban. Peradaban dalam arti kata, mindsetnya ini harus diubah. Karena banyak sekali teman-teman pengurus, teman-teman jamaah yang masih menggunakan atau masjid itu dikonotasikan hanya tempat untuk sholat. Inilah yang kami ingin ubah. Jadi gerakan perubahan untuk menjadikan dan menjalankan 5 pilar yang sering kali didengungkan itu menjadi sesuatu yang nyata dan diduplikasi oleh masjid-masjid se-Indonesia. Contoh, kami di Jakarta, khususnya di Masjid Darussalam, kami sudah melakukan berbagai macam program pemberdayaan. Jadi masjid itu selalu ramai dengan berbagai kegiatan. Jadi masjid itu kan lembaga keagamaan, lembaga sosial. Jadi yang harus ditumbuhkan adalah program-program yang betul-betul mengena dan bisa dirasakan manfaatnya oleh umat. Programnya, semua program yang ada di masjid, tujuannya kalau Joko Karyan sering kali ungkapkan adalah untuk menambah saf-saf sholat. Saf sholatnya makmur, programnya banyak dan dirasakan kemanfaatnya oleh umat, ini bagian dari Masjid Pemberdaya. Mindset ini harus diubah. Jangan sampai berpikirnya mindset masjid adalah lembaga yang selalu disusui terus. Disantuni terus ya. Seperti itu. Padahal masjid bisa melakukan berbagai macam inovasi. Salah satunya adalah wakaf produktif. Sudah berubah cara kita mengurus masjid. Sudah berubah cara kita melakukan penghimpunan dana yang dulunya menyiapkan kotak-kotak saja, saat ini kita ubah dengan berbagai hal yang jadi atau sering kali disebut badan usaha milik masjid. Badan usaha milik masjid. Badan usaha milik masjid, BUMM gitu ya. Kenapa? Karena sering kali orang menjadikan masjid itu karena sebagai tempat ibadah, jadi ya udah datang ya sekedar naruh kotak, naruh infak dan lain sebagainya. Tidak dioptimalkan. Padahal masjid adalah problem solving untuk memberantas kesulitan. Bahkan kalau di KMP itu kami buat visinya adalah masjid pengentas kemiskinan. Jadi masjid harus bisa menyelesaikan seluruh permasalahan umat. Itu poin utamanya. Dan mindset ini harus dibedah memang. Jadi kita bedah satu persatu dari 5 pilar yang sering kali kita dengungkan dan itu bisa. Sudah banyak masjid yang melakukan itu dan berhasil. Oke, ada 5 pilar ya yang selalu didengungkan, tapi tahan dulu. Kita undang juga pendengar kita yang ingin bergabung. Mungkin ada yang ingin dipertanyakan ya, kenapa harus ada kolaborasi Masjid Pemberdaya, kemudian apa itu 5 pilar, dan di mana saja mungkin kegiatan yang sudah dilakukan oleh Masjid Pemberdaya, kolaborasi Masjid Pemberdaya. Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon di 0895 600 500 105. Sekali lagi pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bisa bersama kami di line telepon
0895 600 500 105. Saya kembali dulu ke Pak Andi, Prof. Pak Andi, ada 5 pilar tadi yang selalu didengungkan, itu apa saja Pak Andi? Baik, untuk menurunkan visi yang besar tentunya harus ada aktivitas yang kita lakukan. Nah, konsen dari KMP yang pertama adalah Baitullah. Kita optimalkan agar masjid menjadi tempat yang nyaman bagi jamaah untuk beribadah. Itu harus kita pastikan betul. Jadi jangan sampai jamaah itu hadir ke masjid, ini kapasitasnya bisa 1.000 atau 2.000 nih mungkin ya, gitu ya. Ketika hadir 1.000 orang di sini, pastikan semuanya merasa nyaman, air conditionernya juga tertata dengan baik penempatannya, dan tidak ada yang kegerahan atau merasa kepanasan. Ketika mereka berwudu, tempat wudunya udah standar hotel bintang 5. Itu harus ada di masjid. Jangan sampai ketika ke masjid, ya hotelnya tempat wudunya tidak lebih dari yang seringkali kita kalau ke rest area. Yeah. Nah, kami udah ubah mindset itu. Silakan teman-teman datang ke Darussalam, lihat bagaimana toiletnya. Insya Allah sama seperti di sini ada Hotel Miko kemarin kita adakan KMP, sama persis dengan Hotel Miko. Silakan lihat. Kenapa? Karena kami ingin mengubah bahwa masjid itu tempat yang betul-betul nyaman bagi umat untuk beribadah. Itu dari sisi Baitullah namanya. Ada Baitul Mal. Nah, ini Dompet Duafa itu adalah lembaga yang sudah menghimpun dana zakat, infak, sodakoh itu kurang lebih sekitar 400 sampai dengan 500 miliar tiap tahunnya. 400-500 miliar satu tahun, gitu ya. Dan ini selalu dilakukan, bahkan selalu bertumbuh dan bertumbuh, gitu ya. Darussalam sebagai masjid tidak kurang dari 40-50 miliar satu tahun kami kumpulkan dan kami distribusikan. Itu didistribusikan lagi untuk umat. Itu pure mengumpulkan dari jamaah atau hasil pengolahan? Nah ini dia, banyak hal yang dilakukan. Jadi masjid itu, ini dari saya bicarakan Baitul Malnya dulu. Jadi penghimpunan kan kalau Baitul Mal, jadi kan zakat, infak, sedekah dan wakaf. Kami lakukan itu, untuk apa? Untuk berbagai kegiatan yang ada di masjid. Karena setiap tahun itu tidak kurang dari 250 sampai 260 program kerja. Karena kami raker setiap tahun. Setiap tahun ada rapat kerjanya, kami putuskan apa yang menjadi program kerja, dan itu diketok betul seperti halnya kalau kita menjadi ASN di pemerintahan. Anggaran pendapatan belanja daerah, APBD, APBN dan lain sebagainya, kami pun melakukan hal yang sama. Kami sebut anggaran pendapatan belanja yayasan. Karena kami bentuknya adalah yayasan. Ya. Jadi masjid memang harus demikian, harus melakukan pengumpulan yang profesional, tentunya dengan pelaporan yang baik, bahkan bisa diaudit oleh akuntan publik. Itu ya. Baitul Mal. Terus Baitul Muamalah. Nah ini dia, Jogokarian punya hotel, punya sawah, punya berbagai macam, bahkan ada sekarang Ustadz Yazir sedang membangun farmnya juga. Ada hewan kurban, sapi, terus juga kambing dan lain sebagainya dengan jumlah yang besar. Dompet Duafa punya Dede Farm di Serang. Saya juga pernah datang juga di Lembang, itu ada namanya Desa Tani gitu. Itu bagian dari badan usaha milik masjid yang bisa diimplementasikan. Dan kita bisa lakukan itu di masjid-masjid yang lain. Itulah pentingnya KMP, karena kita akan copy paste betul program-program yang berjalan, kita taruh dan kita letakkan di masjid-masjid yang lain. Dengan cara yang betul-betul diasuh, di-training, bahkan didampingi agar mereka bisa berhasil ketika menjalankannya. Itu Baitul Muamalah. Baitul Tarbiyah. Nah iya, tentunya lembaga-lembaga pendidikan gitu. Tarbiyahnya ini harus oke nih. Masjid harus punya mahat, harus punya pesantren, harus punya sekolah, harus ada program pendidikan yang betul-betul mumpuni. Ini harus dimiliki oleh masjid dan kami sudah punya. Kami punya kader dai. Kami sekolahkan mereka sampai dengan lulus S1 free of charge. Bahkan saat ini sedang menempuh pendidikan S3. S1, S2, S3 kami sekolahkan mereka. Dari mana? Dari dana yang kami kumpulkan. Dari dana yang kami putar. Karena itu yang akan kami gunakan, kami harus mencetak kader-kader dai terbaik. Kami kirim ke seluruh Indonesia. Ketika ada bencana, mereka tampil di depan. Hampir di semua daerah-daerah bencana kami siapkan anak-anak dari Mahat Ali yang kami siapkan. Ada juga Baitul Dakwah. Nah ini Baitul Dakwah. Masjid harus punya peran juga Baitul Dakwahnya. Di Masjid Al-Falah itu seringkali ada program pembagian sayur, pembagian telur. Bahkan beliau punya program namanya Miras tuh Pak. Mie dan beras, minyak dan beras dibagikan. Miras namanya. Miras namanya, gitu ya. Dan ini harus selalu dilakukan. Masjid harus kreatif, pengurus itu harus inovatif dan berintegritas.
Inovatifnya bagus, tidak punya integritas, masalah juga nih Prof. Jadi jangan sampai program yang dilakukan karena ada kepentingan, karena ada sesuatu nilai ekonomi yang bisa didapat. Ini yang harus dimiliki minimal 5 pilar tersebut. Ini gambaran secara umum. Oke, itu harus dimiliki oleh 5 pilar ini harus dimiliki oleh pengurus masjid. Prof, mungkin nggak hal ini terimplementasi di masjid-masjid khususnya di Sulawesi, Prof? Iya, biasanya orang Sulawesi itu kan punya tagline juga ya. Ya, apa itu Prof? Ya, misalnya Makassar kan sekali layar terkembang. Pantang biduk surut ke pantai. Ya. Jadi itu banyak lokal genius juga di Makassar, itu juga bisa mendorong. Dan biasanya bahasanya begini, kalau itu bisa terwujud di Jawa, masa di Sulawesi tidak bisa? Dan itu sudah dicontohkan misalnya satu di Kurir Langit baru kan, dan itu anak muda yang melakukan itu, dan itu cepat sekali. Ini juga sudah ada beberapa sebetulnya sudah buat program-program kecil yang ada di masjidnya Pak Syarif juga, itu mulai gitu ya, mulai menggeliat ini sebetulnya, mulai menggeliat, tetapi memang yang tadi saya sebutkan bahwa salah satu yang berat dulu adalah sebagian dari umat ini itu kemudian masih memiliki mindset bahwa kami mau bangun masjid supaya kami punya istana di surga. Dan yang lebih parah, kadangkala satu masjid itu tidak mau berbagi. Dia mau sendiri. Dan setelah sendiri, dikuasai sendiri dan diatur sendiri. Nah itu kan tidak bisa kemudian maksimal. Nah pikiran-pikiran seperti ini saya kira harus didukung. Misalnya juga dengan hadis kan, kita berniat sesuatu kan yang baik kan sudah dapat 1. Kita melakukan kan dapat 10. Kita kembangkan itu dapat bisa sampai 700 pahala kalau bahasa hadisnya. Tapi kalau kita bisa mewariskan, itu bisa tak terhingga. Jadi apa yang dilakukan oleh KMP ini, ketika kita juga orang-orang di Sulawesi Selatan mau mendapatkan tadi kebaikan-kebaikan yang dapat diwariskan, saya kira teman-teman yang tergabung di KMP Sulawesi Selatan insya Allah juga akan bukan hanya memulai, itu sudah dimulai, sudah dimulai dan sebagian sudah jalan. Mungkin memang juga harus ya kita melihat bahwa bagaimana memaksimalkan ini. Memang ada misalnya klaster masjid-masjid itu. Jadi 5 pilar ini memang tidak semuanya harus sama program-program. Kenapa? Karena kondisinya berbeda-beda. Jadi kalau misalnya di Makassar, kita sulit tentu mengembangkan sawah kalau tidak bergerak keluar. Tetapi kalau misalnya pengurusnya kemudian bisa memikirkan lokasi di luar, tentu seperti yang dilakukan di Joko Kariang ada di kota, tetapi karena kreativitasnya, inovasinya itu kemudian bisa dilakukan. Saya yakin bahwa teman-teman meskipun tidak mungkin langsung bisa seperti Masjid Darussalam, Masjid Joko Kariang, tetapi insya Allah idenya dulu. Bagaimana minimal 4 pilar yang disebutkan tadi Sas Andi itu kemudian itu bisa berjalan itu. Saya kira acara kita hari ini adalah bagian dari upaya itu. Di Masjid Cengho kita bisa melaksanakan kegiatan dialog bersama dengan RRI. Ya ini kan orang mengatakan loh, kok ada dialog dilakukan bersama dengan RRI itu. Ini kan bagian dari program penguatan dari Baitul Dakwah itu. Itu sudah berjalan sebetulnya. Variasi-variasi ini menjadi penting. Kalau di sana bisa bikin batik, di sini kan bisa bikin batik tetapi motifnya beda. Karena bahannya misalnya dengan sutra dan seterusnya. Saya kira kreativitas itu insya Allah Sulawesi Selatan juga umat Islamnya tidak kalah dari sana. Tapi kita harus belajar dari sana karena sudah lebih awal itu kira-kira. Baik, kita sebelum ke Pak Andi kembali, mungkin ada pendengar kita yang ingin bergabung, silakan di 0895 600 500 105. Sekali lagi di 0895
600 500 105. Dan kalau melihat yang disampaikan oleh Prof. Arifuddin Ahmad tadi, Pak Andi, ini kalau secara umum ya, masyarakat sudah menganggap masjid itu sebagai Baitullah, tempat ibadah. Tapi untuk konsep 4 pilar di belakangnya ini, beberapa mungkin belum terbiasa dengan itu. Nah, untuk membiasakan itu apa saja yang seharusnya atau mungkin sebaiknya dilakukan? Baik, Mbak. Salah satunya acara seperti ini. Duduk, diskusi, dan interaktif seperti ini. Karena mindset ini memang kan harus selalu didengungkan, harus selalu di-announce, harus selalu diumumkan, harus selalu didiskusikan agar orang-orang dan teman-teman itu paham. Untuk pahamnya seringkali mereka iya bisa ngomong karena sudah jalan. Seringkali ada pertanyaan seperti itu. Terus bagaimana caranya? Kan banyak yang seringkali seperti itu. Bagaimana caranya masjid kami yang sepi, yang jamaahnya cuma 10 orang mau merefer pada jamaah yang sudah 100, 1000, 2000 gitu kan. Nah, itulah kenapa di KMP itu kami punya Akademi Masjid Pemberdaya. Ada kampusnya, Mbak. Akademi? Ada akademinya, 3 bulan mereka belajar. Mungkin ada yang sudah ikut, Pak Sarif salah satunya ini. Ada yang mengikuti, kemarin kami buka perkuliahan perdana secara offline di Yogyakarta. Kami lakukan itu. Jadi how to-nya itu kami berikan. Guidance-nya kami berikan agar mereka betul-betul paham, oh ternyata untuk menjalankan Baitullah yang baik seperti ini. Yang memberikan materi juga tidak abal-abal. Orang-orang hebat yang ada di sana. Ustadz Imam salah satunya, Pak Eri Sudewo, Pak Wahfiuddin Sakam, Pak Sofyan Jalil, menteri, 6 kali jadi menteri beliau. Ustadz Abdul Somad, teman-teman dari Dompet Duafa, Ustadz Yazir, dan juga teman-teman praktisi-praktisi masjid yang memang sudah menjalankan program pemberdayaan. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa nggak sih dijalankan? Ini real, ini sesuatu yang nyata dan sudah bisa dilihat secara kasat mata. Ini mindset yang harus diubah. Jadi kalau kita mau mengubah mindset dan kita mau sering kali melakukan benchmark, ini pasti bisa dilakukan. Hal kedua, kita ingin mengubah bahwa masjid itu lembaga yang keren. Kami di Darussalam punya 46 karyawan, gajinya di atas UMR, tidak ada yang gajinya di bawah UMR. UMR Kabupaten Bogor itu 4,3 juta. Jadi marbot saja ada 11 orang itu gajinya minimal 4,3, tapi nggak ada yang 4,3, rata-rata ada di atas. Ada yang hampir 4,9, 4,8 sampai 5 juta. Kami lakukan seperti itu. Imam pun kami perlakukan dengan baik. Imam kami gaji itu minimal 1.000 US dollar karena imamnya dari Yaman. Kurang lebih sekitar 14 sampai dengan 15 juta. Satu bulan itu tidak kurang dari 250 sampai 300 juta kami keluarkan hanya untuk bayar gaji karyawan. Bagaimana caranya bisa nutup itu? Pasti ada how to-nya. Ya emang harus ada program, harus ada kegiatan, harus ada sesuatu yang membuat orang lain percaya kepada masjid. Dan karyawan kami bangga ketika mereka ditanya oleh calon mertuanya misalnya, gitu ya. Kerjanya di mana? Marbot masjid. Ngomongnya pelan tuh. Itu kalau digajinya mungkin 500.000 atau 1 juta. Kalau digajinya setara dengan kerja di pabrik, kerja sebagai ASN, mungkin bangga dia gitu. Dan ada jenjangnya seperti itu. Di Darussalam ada GM-nya, General Manager-nya, ada manajernya, ada kabaknya, ada kasihnya, dan kami siapkan strata untuk mereka naik itu juga kami siapkan. Mereka kami berikan pembelajaran untuk bisa menjadi mahasiswa, supaya ada gelar S1, S2, S3, bukan hanya untuk teman-teman mahatnya. Dan ini bisa dilakukan, bukan mimpi. Yang KMP hadirkan ini sesuatu yang real, tinggal benchmark, amati, tiru, modifikasi. Bahkan seringkali sudah amati, tiru, plek aja deh gitu, jalanin, insya Allah bisa dilakukan. Ini gambaran umumnya. Baik, saya jadi penasaran tadi ada yang sudah ikut akademi ya. Yang mana itu orangnya? Yang mana ikut akademi? Baik, boleh ke depan kita dengar testimoninya dulu ya, atau di tempat saja ya. Silahkan. Pak Sarif bisa? Nah ini harus ada testimoni nih, bagaimana? Silakan dengan Bapak. Pak Syarif. Pak Syarif ya. Pak Syarif dari Ketua DKM Masjid Ar-Rahman Bumi Arupala, Jalan Tung Abdul Rasab, Kabupaten Goa. Dari Kabupaten Goa, baik. Ya, kebetulan saya diberi kesempatan untuk mengikuti KMP dan diteruskan dengan Akademi Masjid.
pemberdaya. Alhamdulillah di situ kita bisa berinteraksi dengan rekan-rekan pengurus masjid yang lain di beberapa provinsi yang bersamaan dengan kami AMP waktu itu. Satu hal menurut saya, memang mengurus masjid itu tidak boleh, memang harus sepenuh hati, harus total gitu. Tidak boleh sekedar sampingan saja. Yeah. Artinya mengurus masjid itu bukan dengan menggunakan sisa-sisa tenaga, sisa-sisa pikiran, sisa-sisa waktu. Tapi dengan manajemen masjid yang bagus, segalanya dengan IT sekarang, saya ini adalah ASN juga, tapi semuanya itu kita bisa kerjakan secara paralel, bersamaan. Tidak ada sesuatu yang tertinggalkan. Dengan keadaan sekarang itu bisa kita lakukan semua, tanpa meninggalkan satu dengan yang lain. Jadi saya mengerjakan pekerjaan itu betul-betul supaya yang lain, pengurus masjid yang lain di beberapa masjid, kita sebagai ketua harus muncul kepemimpinan. Sehingga itu bisa menjadi contoh ditularkan dalam merubah mindset. Karena memang merubah mindset itu yang paling susah. Itu yang butuh waktu. Apa tantangannya Pak Syarif? Ya karena itu mereka rata-rata, biasa di sini ada anekdot. Kita ini jamaah, bahkan sebagian pengurus masjid itu masih berpikiran konvensional, masih berpikiran manual, atau orang istilah itu masih kolonial. Nah sekarang ini harus berubah untuk membangun 5 pilar masjid itu. Nah perlu ada terobosan-terobosan memang yang perlu kita ambil, bahasanya out the box, untuk mempercepat pencapaian tujuan masjid itu. Jadi menurut saya ini memang tidak harus dimulai dari diri kita sini, mulai sekarang dan tidak menunggu waktu. Ya, dan ini memang dengan ikut Akademi Masjid Pemberdaya, bahwa apa yang kita kerjakan ini fakta. Bukan sesuatu yang hanya diceritakan ya. Dan satu lagi menurut saya, mengurus masjid itu memang jangan pakai hitungan-hitungan angka-angka ya. Artinya kalau kita mengurus ini, apa yang kita dapat itu harus dilengkapi dengan, disertai dengan imam. Menurut Ustaz Jasir, kalau mengurus masjid itu serahkan semua kepada Allah. Ada semua yang mengatur itu. Nah kalau itu sudah melandasi kita, sudah mengilhami, merasuk ke kepikiran kita, segalanya itu menjadi mudah. Ini sudah diimplementasi di masjidnya Pak Syarif? Alhamdulillah secara bertahap. Ini butuh perjuangan. Masjid saya ini baru bertahap melangkah ke masjid berdaya. Tujuannya nanti kan ke masjid pemberdaya. Dan ini memang kita harus lakukan secara bersama-sama. Di antara masjid di Sulawesi Selatan ini memang harus sharing, harus saling melengkapi. Kelebihan masjid yang satu dengan masjid yang lain ini bisa kita kolaborasikan, sehingga kita bisa maju bersama-sama. Ya, antara satu dengan yang lainnya. Saya kira begitu yang. Baik, baik Pak Syarif. Ada satu di sana, ini alumni akademi juga? Oh, baru belajar. Jadi Pak Andi ini setelah sebelum pemberdaya, berdaya dulu ya? Berjuang, berdaya, baru pemberdaya. Ada 3 step. Silakan dengan Bapak siapa Pak? Terima kasih. Karena orangnya pendek harus berdiri. Baik. Silakan dengan. Terima kasih dari Hasmuddin dari Maros, Masjid Asma binti Abu Bakar. Ya. Saya sangat bahagia dan tersanjung mengikuti AMP. Banyak hal yang kami dapat. Ya, setelah ikut AMP, pikiran dan wawasan itu akan pasti bertambah. Satu hal yang sangat terkesan ketika berbincang-bincang dengan Ustadz Kiai Jasir di emperan di depan Masjid Joko Karyan. Ada 3 yang dia sampaikan. Ya. Aksi, narasi, donasi. Saya tanya, apa anunya itu? Katanya untuk berbuat itu lakukan dulu, nanti Allah yang menilai. Dan jangan terlalu banyak narasi, jangan terlalu banyak pertimbangan, jangan terlalu banyak keterangan dan macam-macam. Baru setelah itu ada donasi. Jadi berbuat dulu,
Jangan terlalu banyak pertimbangan, jangan terlalu banyak alasan, lakukan dulu. Insya Allah akan Allah bantu. Perubahan yang Bapak rasakan setelah mengikuti Akademi Masjid Banyak. Pemberdaya? Alhamdulillah, setelah pulang dari sana, karena masjid yang utus, ya saya harus laporkan ke masjid. Iya. Kita rapat dengan masjid. Hal yang pertama saya lakukan tentang bagaimana yang tadinya masjid kami itu ortodok, karena memang baru. Maksudnya begini, rekening masjid yang tadinya atas nama pribadi harus dirubah jadi rekening masjid. Kemudian untuk mengaplikasikan Baitut Tarbiyah, kita kumpul anak remaja, bagaimana kita melatih dengan mengadakan LDK. Itu satu. Kemudian pengurus yang tadinya tidak respon dengan kepergian saya mengikuti AMP, akhirnya ya menjadi semangat. Dan yang tadinya tidak bisa berubah, insya Allah akan berubah. Baik. Terima kasih, saya kira demikian. Terima kasih Bapak. Dan Prof dan juga Pak Andi saya ke Prof dulu ya. Prof, kalau melihat apa yang disampaikan alumni akademi. Masih belajar. Masih belajar. Masih belajar, saya sudah semangat seperti itu ya, apalagi kalau sudah selesai. Kalau Prof melihat ini apakah akan mempercepat penduplikasian dari format yang diberikan oleh kolaborasi Masjid Pemberdaya? Ya, tentu gerakan teman-teman bisa berbeda-beda ya. Karena 5 pilar yang dimaksudkan tadi, kondisi masjid juga berbeda-beda. Oke, Prof, izin Prof, ada satu penelpon mungkin kita sekalian. Halo, Assalamualaikum. Halo. Ya, Assalamualaikum. Ya, selamat sore. Assalamualaikum Dengan Pak Bapak, Andre dengan Bapak siapa Pak, di mana? Ya, Pak Andre di daerah Belawa, Kabupaten Wajo. Pak Andre di Belawa Wajo, silakan Pak Andre. Ya, baik, terima kasih, kami sangat tertarik. Ya, silakan Pak Andre. Terputus ya. Baik, mohon maaf. Dilanjut Prof. Ya, tentu kita hanya bisa menyampaikan secara umum karena kondisi teman-teman yang baru ikut ini. Ya. Kalau boleh dikata baru 8 pertemuan, 8 materi ya. Karena di sana ada 4, di sini sudah 2 pekan. Ya. Dan ini akan berlangsung sampai bulan 8. Sampai bulan 8. Ini baru 3 pekan saja diikuti, sudah seperti itu semangatnya. Semoga ini tidak surut ya. Insya Allah. Nah, saya katakan tadi pergerakannya pasti beda karena titiknya beda. Ada masjid tadi kendalanya Baitullahnya saja masih masalah. Ada sudah Baitullahnya sudah bagus, Baitul dakwahnya bermasalah. Karena misalnya beda mazhab. Nah, mubaliknya ini kan jadi sumber masalah lagi gitu ya. Nah, itu juga semua harus diberikan pencerahan-pencerahan bahwa masjid itu adalah salah satunya tempat pemersatu. Jadi boleh beragam di luar, tapi kalau sudah masuk masjid harus sama. Kalau kita sama-sama, insya Allah untuk melakukan hal yang lebih besar itu pun menjadi gampang. Ada yang sudah Baitullahnya sudah bagus, Baitul dakwahnya sudah bagus, Baitul tarbiyahnya lagi. Jadi ini memang berbeda. Nah, apa yang disampaikan tadi Ses Andi bahwa memang pada umumnya kita ada di permasalahan Baitul Mal dan Baitul Muamalah. Ini jadi persoalan. Kenapa? Karena pada umumnya masjid itu cara mencari dana itu celengan dan donatur. Iya. Atau nunggu nyusun proposal untuk pemerintah daerah atau pemerintah provinsi.
Sementara kita mendengarkan tadi itu tidak ada itu. Bahasa-bahasa proposal yang kita dengar itu tidak ada. Jadi itu adalah sebuah inovasi-inovasi yang dilakukan oleh Takmir dalam hal ini di bawah yayasan untuk mengembangkan usaha milik masjid. Nah, ini saya kira potensi-potensi ini yang harus kita amati, pelajari, dan menurut saya memang ini kita masing-masing masjid bisa melihat. Ya. Mungkin ada yang bisa mengembangkan pertanian, ada yang bisa mengembangkan kerajinan, ada yang bisa mengembangkan kuliner dan lain-lain. Itu tergantung saya kira konteksnya. Baik. Tapi ada satu hal yang saya kira mudah-mudahan ini, bagaimana kita yakin bahwa 24 jam masjid bisa terbuka. Ini soal keamanan juga. Ini soal keamanan. Oke, kita terima dulu penelpon berikut ini. Assalamualaikum. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak, silahkan. Dengan Bapak siapa Pak, di mana? Ya, Mas, tadi Pak Andre. Pak Andre. Di Belawa. Silakan Pak Andre langsung. Ya, ini terkait tadi mengenai pemberdayaan masjid. Kalau kami di sini masjid-masjid kebanyakan hanya sebatas tempat beribadah aja, tapi fungsi-fungsi lain daripada masjid itu tidak ada. Jadi sini kebanyakan masjid pengurus-pengurusnya itu lebih fokus membangun secara fisik saja. Tapi pembangunan umat akhirnya banyak masjid. Baik, terputus lagi ya. Baik, ini Pak Andre perjuangan sekali nih dari Bela Wawajo. Jadi tadi poinnya terakhir Prof, bahwa saya sampai lupa nih. Bagaimana menjaga sebetulnya. Ini kan kita berharap masjid itu sebagai pusat layanan. Ya. Dan di masjid-masjid yang sudah bergabung di KMP tingkat pusat ini, itu kan semuanya punya prinsip terbuka 24 jam. Ya. Ketika dia terbuka 24 jam, tantangan pertamanya kan soal keamanan. Kalau kita masih ragu dengan soal keamanan, ini artinya bahwa kita belum bisa membangun masyarakat yang aman kan itu ya. Karena masjid pun tidak aman, apalagi di luar masjid. Nah, ini apa masalahnya sebetulnya? Okay. Nah, ini saya sangat setuju tadi bahwa tingkat kepercayaan jamaah kepada takmir masjid ini menjadi hal yang sangat urgent itu. Baik. Baik. Tadi Pak Andre menyampaikan mindset dari pengurus masjid yang saat ini belum berubah. Tapi sempat juga disebutkan oleh Prof tadi Pak Andi bahwa ada perbedaan tergantung bentuk masjidnya ya, bukan bentuk fisik masjid, tapi mungkin ada perbedaan penerapan pola yang dilakukan oleh KMP ini ke masjid kompleks misalnya, atau masjid yang ada di jalan poros, atau masjid yang ada di perkantoran. Itu apakah format ini bisa masuk ke semua klaster masjid ini Pak Andi? Baik Mbak, menyambung tadi pertanyaan dari Pak Andre. Baik, tadi karena terputus, saya langsung sambung saja. Gini, tentunya masjid itu masing-masing punya local wisdom, punya culture yang berbeda. Satu masjid dengan masjid yang lainnya. Inilah pinternya takmir. Takmir harus cerdas, harus inovatif. Kenapa? Ya harus disesuaikan dengan local wisdom di daerahnya masing-masing. Gitu. Kita kemarin ada DMI Award. DMI Award itu betul-betul membagi masjid dalam beberapa kategori, Prof. Gitu ya. Ada masjid perumahan, ada masjid pasar, masjid kampus, masjid transit, masjid raya, masjid agung, dan lain sebagainya. Tentunya perlakuannya beda-beda gitu. Masjid pemerintah biasanya disebut masjid agung atau masjid raya itu tentunya sudah dapat support optimal dari pemerintah. Tapi harusnya takmirnya pun harus inovatif gitu. Harus ada daya juang lebih untuk bisa mengoptimalkan. Itu anggap aja sesuatu yang captive. Tapi harus bisa lebih untuk meningkatkan pemberdayaan. Dan ini semuanya bisa dilakukan, dan tadi kalau Pak Andre mau belajar, ayo jadi bagian anggota KMP-nya. Caranya, silakan hubungi Prof Arif, pasti ada tim humasnya. Nanti bisa menghubungi, nomor kontaknya juga bisa di-share, menjadi bagian KMP Regional Sulawesi. Setelah menjadi anggota KMP, tentunya bisa ikut serta menjadi mahasiswa Akademi Masjid Pemberdaya. Harus di-underline bahwa AMP ini gratis, Mbak. Jadi kampusnya gratis. Yang membiayai, yang mensupport kegiatan ini siapa?
Dompet Duafa. Lembaga filantropi namanya Dompet Duafa yang membiayai 100%. Biayanya ini tidak murah, cukup besar biayanya. Karena nanti di ujung ada masa untuk magang. Teman-teman akan magang ke beberapa masjid yang dianggap masjid pemberdaya. Ketika magang perlu biaya, tempat tinggal, biaya makan. Dan itu siapa yang mensupport? Masjid-masjid berdaya. Masjid-masjid nanti yang akan menjadi tuan rumah akan mensupport seluruh biaya untuk makan, untuk tempat istirahat dan lain sebagainya. Mereka akan belajar langsung, melihat langsung berbagai aktivitas di masjid tersebut. 1 pekan misalnya. 1 pekan selanjutnya pindah lagi ke masjid yang lain. Misalnya di Jogokarian. Selanjutnya pekan kedua di Darussalam. Pekan ketiga bisa di Al-Falah. Intinya kami akan buka mindset teman-teman agar punya wacana berpikir yang baru, yang sehat, agar ada insight positif untuk ditularkan di masjidnya masing-masing. Kesempatan emas untuk melakukan ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Tapi amati, tiru, terus praktek langsung juga tetap bisa berhasil Pak ya, insya Allah. Baik, ini waktu kita tidak terlalu panjang, terbatas, tapi jangan khawatir karena RRI bersama dengan kolaborasi Masjid Pemberdaya insya Allah akan terus menghadirkan inspirasi ini dalam program Titian Ilahi. Jadi insya Allah nanti dari KMP Regional Sulawesi bersama RRI akan bergerak dari masjid ke masjid yang ada dalam KMP di Regional Sulawesi, dan kita live seperti ini jam 4 sore setiap hari Jumat, dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa lebih menularkan lagi konsep dari kolaborasi Masjid Pemberdaya. Ini mohon maaf saya tidak mempersilahkan untuk closing statement karena waktu kita sangat terbatas. Sekali lagi terima kasih Pak Andi Juliandi, Prof. Arifudin Ahmad, dan juga seluruh pengurus dari kolaborasi Masjid Pemberdaya Regional Sulawesi serta seluruh kerabat yang bertugas. Demikian dialog khusus Masjid Berdaya Umat Berjaya dari Aula Masjid Cheng Ho Tanjung Bunga Makassar. Saya Melanie Ahmad, kita kembali ke studio Pro 1 RRI Makassar bersama rekan kami Dwi Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.